Oke baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Pada kesempatan ini saya akan mereview tugas mingguan ke-6 saya mata kuliah Sosiologi Politik dengan judul Dekolonisasi, Penentuan Nasib Sendiri dan Kebangkitan Politik Hak Asasi Manusia Global. Tapi sebelumnya perkenalkan, nama saya Elendina Kila, NIM 1803030017, kelas A semester 6. Baik, langsung saja kita ke bab 1, yaitu bab 1 itu membahas tentang perjuangan anti kolonial dan hak untuk penentuan nasib sendiri. Yang pertama, mencari kerajaan politik hak asasi manusia universal dan anti kolonial, gerakan di Afrika. Terlepas dari keraguan mereka tentang wacana hak-hak kesetaraan, kaum nasionalis dan aktivis anti kolonial menggunakan leksikon hak asasi manusia dalam perjuangan untuk kebebasan sipil dan penentuan nasib sendiri. Sebagai suara dari kolon sebelumnya, negara-negara Afro-Asia memperoleh pengakuan di PBB setelah gelombang kemerdekaan tahun 1950-an dan 1960-an. Tenor internasional, perdebatan hak asasi manusia berubah secara signifikan. Orang Afrika yang baru merdeka dan negara-negara Asia menjadi kekuatan pendorong di balik fundamental tema yang dikaburkan dalam diskusi sebelumnya. Suara baru merdeka negara-negara Asia Afro sangat penting dalam menerapkan dua orang dokumen penting yang memperluas arti hak asasi manusia, deklarasi pemberian kemerdekaan kepada negara kolonial dan rakyat pada tahun 1960 dan konvensi tentang penghapusan diskriminasi Rusia. Perkembangan hak asasi manusia internasional untuk satu itu menunjukkan keputusan tentang klaim apa yang memenuhi syarat sebagai hak asasi manusia, urutannya hak-hak ini, dan bahkan diproduksi sejarah yang benar sangat mendalam politik dan ideologis. Sebagian besar sejarah hak dalam istilah dari perkembangan hubungan antara kekuasaan pengarang dan individu politik. Yang berikut, bagian A, sejarah hak asasi manusia dan kerajaan. Bab-bab dalam buku ini menunjukkan bahwa keterlibatan diantaranya hak asasi manusia dan kerajaan tidak beroperasi secara terpisah dan otonom interaksi. Bagi mereka yang terlibat, tidak ada perbedaan yang jelas antara hak yang diminta oleh gerakan pembebasan nasional dan hak asasi manusia. Nasionalisme dan feminisme India, Hansa Mehta dalam percakapan tahun 1949 dengan politisi buruh Inggris Marquette Boy membahas biru cetak untuk surga, salah satu yang sedang diperlakukan sekaligus di dalam negeri gerakan reformasi nasional dan internasional sebagai pemimpin nasionalis Indonesia. Muhammad Hatta merefleksikan pada tahun 1996 bahwa ada kesamaan antara bagaimana anti-kolonialis memandang perjuangan mereka dan bahasa hak asasi manusia universal. Hak asasi manusia dan anti-kolonial emansipasi adalah perjuangan kebebasan bercampur di tahun 1940-an dan 1950-an. Meskipun ketegangan ini muncul tidak sesuai dengan apapun perkembangan geopolitik
tunggal atau keusungan total satu persatu lain, tetapi pergeseran tersebut bersifat linguistik dan konseptual, sebagaimana merampas potensi revolusioner ekonomi dan sosial yang lebih berani yang mereka pegang dalam imajinasi dunia ketiga, dan hak asasi manusia tidak lahir dari kematian anti kolonial. Pada pembukaan konvensi dunia tentang hak asasi manusia di Wina, di ruang bawah tanah pusat Austria semesta, LSM menganjurkan tidak hanya untuk prioritas klasik sehingga sekarang penyiksaan dan pembangunan sewenang-wenang dan eksekusi, tetapi untuk deklarasi hak-hak masyarakat adat yang pengakuan bahwa hak-hak internasional, perdamaian, dan kebebasan semuanya bagian dari gerakan hak asasi manusia yang tumpang tindih, yang terkadang berpotongan, kadang tidak, tapi semua berbicara dalam bahasa yang bisa dimengerti, meski aktivisme Barat masih lebih dekat dengan ambisi yang lebih sempit. Pada tahun 1970-an, lebih banyak warga negara kolonial yang untuk tujuan nasionalis yang mengingat penyeberangan instrumental manusia dan haknya telah menjadi pendamping di gerakan politik modern yang terhitung judulnya pengamatan akurat bahwa perjuangan penentuan nasib sendiri didasarkan pada hak asasi. Hak bahasa menawarkan sedikit wawasan tentang bagaimana, mengapa, dan oleh siapa hak asasi manusia digunakan untuk implikasikan dengan tujuan menggabungkan proyek lokal. Bagian B membahas tentang titik balik dan momen terobosan. Beasiswa hak asasi manusia telah dikritik karena terobsesi dengan gagasan momen terobosan dan kurang memperlihatkan sejarah proses dan tren dari waktu ke waktu. Tampaknya beasiswa baru-baru ini berkumpul di sekitar dan mengidentifikasi momen uang dan titik baik di pengembangan hak asasi manusia. Perdebatan penting telah mengikuti hak asasi, silsilah manusia, dan asal intelektual dan politik hak sebagai ide, wacana, dan gerakan. Sejarah hak asasi manusia internasional baru menentang narasi buku teks besar sebelumnya tentang hak asasi manusia yang status sebagai kebenaran yang tidak terbantahkan tertumpu pada pergulangan tanpa akhir. Sebagian besar narasi besar teleologis menelusuri sejarah hak asasi manusia yang berjalan mulus melalui acara-acara penting seperti Magna Carta, Inggris Revolusi, dan Bill of Rights, Revolusi Amerika Serikat, Revolusi Prancis, dan Deklarasi Hak-Hak Manusia, Holocaust, dan Internasional Pasca Perang Dunia II. Yang bagian C membahas tentang menempatkan perjuangan anti kolonial dalam histografi hak asasi manusia. Kosakata hak asasi manusia tetapi terkait erat dengan individualisme prosesif, beroperasi sebagai landasan ideologis bagi kebangkitan kapitalisme dan masa demokrasi. Interpretasi dari hak asasi manusia universal ini dibingkai sebagai paradigmatis, namun di zaman kerajaan, interpretasi manusia berpusat terutama pada hak kolektif masyarakat yang mengajukan banding lebih kepada mereka yang hidup di bawah dominasi kolonial daripada gagasan tentang manusia yang didasarkan pada individualisme prosesif yang sempit. Di Afrika, nasionalistis dan aktivis anti kolonial mengartikulasikan visi alternatif hak manusia yang mengutamakan hak kolektif masyarakat untuk penentuan nasib sendiri
atas kebebasan individu yang dikabulkan. Hubungan antara diri tekat dalam antikolonialisme dan manusia yang berpusat pada individu. Hak bukan hanya salah satu suksesi atau perpindahan, itu juga satu konstatasi penolakan. Yang bagian kedua membahas tentang dekolonisasi, perserikatan bangsa-bangsa, anti-kolonialisme dan hak asasi manusia di Kekaisaran Prancis. Pertukaran ini menunjukkan bahwa kriteria menerima manusia pengaduan hak di era pasca perang jauh lebih elastis dan kurang baik didefinisikan daripada yang beroperasi hari ini. Melanggar presiden dan periode pasca perang, Komite Hak Asasi Manusia telah memutuskan admissibility adalah untuk tidak diberikan petisi dari pihak ketiga milik general publik atau dasar kepentingan umum yang dikenal sebagai actio popularis. Dekolonisasi perserikatan bangsa-bangsa di tahun-tahun memudarnya pemerintahan kolonial Prancis, ratusan petisioneris di Afrika Utara dan di seluruh dunia mengajukan banding ke perserikatan bangsa-bangsa untuk kesalahan kolonial yang benar. Visi mereka adalah visi fundamental yang luas, kebebasan, nilai-nilai universal, mendorong promosi sipil kebebasan, penentuan nasib sendiri, keadilan sosial, dan perdamaian sebagai tak terpisahkan. 3. Batasan kemanusiaan, dekolonisasi, Palang Merah Prancis, dan Perang Aljazair. Yang pertama, hak asasi manusia dan negara kolonial Prancis itu yaitu hubungan antara anti-kolonialisme dan hak asasi manusia global. Norma seperti Perang Dunia II menimbulkan teka-teki bagi sejarawan Kekaisaran Prancis. Prinsip penentuan nasib sendiri saat ini diproklamasikan dalam Piagam PBB dan tidak termaksud dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Yang kedua, antipolitik dan ganda mission selama Perang Aljazair. Yang ketiga, kontrak sosial baru. Dan yang keempat, perdebatan hak. Sekian dan terima kasih.